Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita semua masih diberi oleh Allah kekuatan iman, masih diberi oleh Allah peluang untuk menambah-nambah amal kebaikan serta peluang untuk bermuhasabah atau menghitung diri akan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Dan alhamdulillah, kita masih dapat memanfaatkan usia kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bercahaya. Oleh karena itu, sangat pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmatnya. Pemirsa yang berbahagia, karena itulah kita hendaklah selalu bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tauladan kepada kita, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat. Di dalam Al-Quran ternyata banyak sekali kalimat iman kemudian diteruskan dengan takwa. Artinya apa? Setelah kita beriman ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Setiap Jumat tentu kita mendengarkan tausiah yang dibacakan oleh sang khotib, yakni terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini sesuatu yang luar biasa. Diperintahkan oleh Allah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Seolah Allah memerintahkan agar kita benar-benar melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab suatu perbuatan yang dilandasi tanpa niatan karena Allah, maka akan ditolak, tidak akan diterima amalnya.
Oleh karena itu setiap perbuatan harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Artinya apa? Sebagaimana saya sebutkan tadi, benar-benar apa yang kita lakukan itu dengan penuh kesungguhan hanya karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati sungguh kalian kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan patuh, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, dalam ayat itu luar biasa. Yang satu perintah, yang satu larangan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati sungguh kalian kecuali dalam keadaan muslim. Seorang yang taat, seorang yang tetap beragama Islam. Ada apa ini? Oh, ternyata Allah memperingatkan, kalau kita sebagai orang yang beriman tidak bersungguh-sungguh untuk bertakwa, sering lalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan sering menerjang apa yang dilarang oleh Allah. Yang inilah yang nantinya dapat mengantarkan seseorang yang lalai melaksanakan perintahnya, yang selalu menyimpang dari apa yang dilarangnya, tidak dijauhi malah dilakukan, yang dapat mengakibatkan tidak mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan ketaatan, dalam keadaan beragama Islam, tetapi mati di dalam keadaan kafir. Betapa kasih sayang Allah dengan memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Ternyuhlah hati kita kalau kita benar-benar sebagai orang yang beriman dan kita merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita kepingin dicintai oleh Allah, tentu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Setelah kita dekat, apa yang kita lakukan? Tentu sarana untuk mendekatkan diri tadi, kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita merasa takut melakukan hal-hal yang dapat membawa murka. Kita takut melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kita disiksa oleh Allah. Sehingga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminimkan kita untuk berbuat menyimpang. Kecil peluang kita untuk durhaka kepada Allah jika kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan merasa takut kepada Allah inilah yang akan menghantarkan diri kita selalu mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat Ali Imran tadi ayat 102 memang nasihat yang
perlu kita camkan, perlu kita ingat-ingat, dan alhamdulillah kita selalu diingatkan oleh sang khotib ketika khutbah Jumat. Diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam takwa itu sendiri ada rasa takut, ada rasa rindu. Bahkan takwa inilah yang membuat urusan kita di dunia ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ada penggalan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar. Artinya ketika orang itu bertakwa, melakukan hal-hal yang membawa ketakwaan, maka akan punya peluang. Urusan-urusan, masalah-masalah yang dihadapi itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang-orang yang bertakwa akan diberi rezeki oleh Allah dengan tidak disangka-sangka datangnya. Kita yakin cara Allah memberi, cara Allah menolong hambanya sangat halus sekali. Kadang-kadang melalui keluarga kita sendiri, melalui orang lain, melalui kejadian, dan ternyata betul kita mendapatkan sesuatu dari Allah yang luar biasa. Bisa berbentuk rezeki yang tidak dapat disangka-sangka datangnya, dan juga berbentuk pertolongan ketika kita mendapat masalah-masalah, kemudian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat ini, surat Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang selalu meningkatkan ketakwaannya, menjadi hamba yang diridhai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.